Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan tidak memiliki kata takut untuk menyatakan kebenaran. Setiap muslim harus berperan aktif dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, karena itu adalah salah satu kewajiban ibadah, terutama bagi para ulama dan pendakwah. Tapi gara-gara keberaniannya itu membuat Kolonel Sabur, salah seorang ajudan kepercayaan Presiden Soekarno, menjadi sangat marah pada Habib Salim. Palembang, Sumatera Selatan, tahun 1957. Di sebuah acara keagamaan yang digelar di kota tersebut, Habib Salim berkesempatan untuk memberikan ceramah dan tausiah. Kebetulan, acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden RI pertama, yaitu Soekarno. Tahun 1957 disebut-sebut sebagai tahun panas. Hal ini disebabkan karena di tahun sebelumnya, yaitu tahun 1956, Soekarno secara terbuka telah mencetuskan ide untuk mempersatukan nasionalis, agama, dan komunis, atau dikenal dengan konsep Nasakom. Konsep Nasakom Soekarno bertujuan ingin menyatukan tiga elemen itu dalam satu wadah. Tidak hanya soal ide, Soekarno juga berinisiatif untuk menerapkan Nasakom sesegera mungkin di Indonesia. Itu yang membuat ide Nasakom Soekarno akhirnya ditolak rakyat dari berbagai kalangan, terutama kalangan TNI, umat Islam, dan bahkan umat Kristiani. Siapa yang setuju kepada Pancasila harus setuju kepada Nasakom. Siapa yang tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila. Begitu kata Soekarno, seperti dikutip dari buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, terbitan tahun 2004 yang ditulis oleh Jan S. Aritonang. Yang membuat kondisi perpolitikan Indonesia semakin panas adalah sosialisasi penerapan Nasakom di tengah-tengah rakyat tersebut dinilai semakin represif. Sekarang saya tambah, siapa setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945 harus setuju kepada Nasakom. Siapa tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945, kata Soekarno lagi. Ini menjadi semakin berat. Nasakom pun akhirnya terus ditentang oleh banyak tokoh, baik dari kalangan tokoh Islam, tokoh Kristen, hingga politisi. Sebut saja M. Natsir, Muhammad Hatta, Buya Hamka, I.J. Kasimo, A.R. Baswedan, Frans Seda, dan masih banyak tokoh lainnya, termasuk di dalamnya Habib Salim bin Jindan. Mewakili umat Islam Indonesia, Habib Salim bin Jindan menjadi salah satu tokoh vokal yang menentang ide Nasakom. Menurut beliau, agama tidak akan pernah bisa menyatu dengan komunis, khususnya agama Islam.
Sejak Soekarno mempromosikan ide Nasakomnya itu, Habib Salim terus melakukan penentangan hampir dalam setiap ceramahnya di mana-mana, termasuk saat dirinya berceramah di Palembang yang dihadiri oleh Soekarno. Pada sesi pertama ceramah, Habib Salim sudah mulai ngegas. Beliau tidak peduli. Kalimat demi kalimatnya mengalir deras langsung ke titik sasaran. Para hadirin yang berjumlah ribuan itu menahan napas, khawatir Habib Salim akan dikriminalisasi. Tapi sebenarnya sejak awal, karena dua tokoh berseberangan hadir secara bersamaan, membuat hadirin sudah menyangka hal ini akan terjadi. Mendengar kritikan pedas Habib Salim terkait ide Nasakom membuat pihak Soekarno dan beberapa pengawal serta ajudannya merasa risih. Salah satu ajudan Soekarno yang bernama Kolonel Sabur berinisiatif untuk menghentikan ceramah Habib Salim. Soekarno sendiri terlihat gelisah, wajahnya seketika memerah, situasi mulai berubah tegang. Agar Habib Salim tidak meneruskan ceramahnya, dengan sigap Kolonel Sabur langsung menghampiri Habib Salim dan menyuruhnya segera turun dari mimbar. Di antara para hadirin tersebar sejumlah aparat tentara yang telah bersiaga penuh dengan senjata di tangan. Disuruh turun di tengah-tengah ceramah, jelas Habib Salim menolak. Suara beliau malah semakin lantang. Beliau berkata kepada hadirin, "Suara rakyat adalah suara Tuhan. Apakah saya harus terus ceramah atau tidak?" Serempak para hadirin menjawab, "Terus." Habib Salim pun kembali melanjutkan ceramahnya. Hal itu membuat para hadirin dan aparat bersih tegang. Suasana sempat ricuh. Tapi respon seluruh hadirin kentara. Mereka mendukung penuh aksi Habib Salim. Dan akhirnya yang dikhawatirkan para hadirin terbukti. Ceramah Habib Salim telah membuat Soekarno marah. Akibat ceramahnya itu pula, Habib Salim ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, di mana hal itu dilakukan tanpa prosedural yang sah, bahkan tanpa melalui pengadilan. Seorang tokoh dari Kebonanas bernama Habib Abdul Qadir Al-Haddad atau Tuan Sayyid Qadir atau banyak dikenal juga sebagai Wan Qadir mendengar kabar penangkapan dan penceblosan Habib Salim ke penjara. Habib Abdul Qadir pun langsung bereaksi membantu, dan berkat bantuan tersebut akhirnya Habib Salim bisa keluar dari penjara.